harga yang ditetapkan oleh pemerintah itu kan mulai tahun ini HPP-nya menjadi 500, tapi harga eceran tertinggi beras itu tidak naik, memakai harga eceran tertinggi tahun 2024. Tahun 2024 itu Lampung itu masuk zona 1. Zona 1 itu ya Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, masalah, dan Jawa Barat, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya. Itu zona 1. Dan zona 2 harganya berbeda lagi sampai zona 3. Nah, persoalannya ketika HPP naik, kan tidak naik. Harga eceran tertinggi tidak naik tetap. Kalau tahun kemarin mungkin HPP sekitar 5.000 atau 5.500 masih dapat untung. Ada MU penggilingan tadi yang di masyarakat. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun Tribuners dan Sobat Tani dimanapun berada, kali ini kembali jumpa dalam podcast di Tribun Lampung dalam segmen masih membahas persoalan pertanian, khususnya di sektor gabah atau padi yang ada di Provinsi Lampung. Kita tahu Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan urutan ke-6 produksi padi se-Indonesia di bawah Sulawesi Selatan. Tentunya dari sekian banyak provinsi, Lampung menjadi posisi 6 hingga 7. Ini menjadi letak geografis di sektor petani padi ini cukup besar, masuk ke 10 besar se-Indonesia. Kita ketahui luas lahan khususnya petani padi memiliki 5,31 hektar sawah dengan produktivitas tahun 2024 mencapai 2,76 juta ton gabah kering. Dan hari ini persoalan yang ada setelah ketetapan pemerintah harga gabah dijual atau ditetapkan senilai 6.500 per kilogram. Namun fenomena di lapangan masih ada beberapa petani yang mengeluhkan harga bahkan di bawah 6.000. Terkait persoalan ini tentunya setelah kita melakukan mencari informasi, lantaran Bulog yang hanya bisa menampung 20% dari total jumlah panen daripada petani, lantas 80%-nya mau kemana? Oleh karena itu Tribuners, saya telah mengundang secara khusus narasumber kita, yakni Bapak atau Abang Fahuri Werlian Ali yang biasa dipanggil Bang Werli. Beliau merupakan Ketua Harian Ikatan Alumni Pertanian Universitas Lampung yang hari ini kerap melakukan diskusi khususnya soal pertanian yang ada di Provinsi Lampung. Halo, selamat siang Bang. Selamat siang Bang Rio. Oke, Terima kasih. baik Bang. Tentunya kita hari ini akan berbincang mengenai persoalan padi yang ada di Provinsi Lampung. Mengingat Provinsi Lampung mulai dari Kabupaten Lampung Selatan sampai ke ujung di Kabupaten Pesisir Barat, ini mayoritas masyarakat kita menanam padi dan menaruhkan hidupnya dengan bersawah, ya Bang. Dan ini ada angin segar dari pemerintah setelah menetapkan harga 6.500 per kilogram. Namun ternyata masih ada persoalan di lapangan yang harganya justru masih di bawah 6.000. Ini berdasarkan laporan dari masyarakat yang kami terima. Nah, memulai perbincangan kita pada sore hari ini, Bang, bisa dijelaskan bagaimana kondisi pertanian yang ada di Provinsi Lampung ini, Bang? Khususnya beras ya? Khususnya beras. Ya, baik, terima kasih Bang Rio. Selamat siang Tribuners. Jadi persoalan beras ini setiap tahun selalu ada. Tahun ini terutama setelah Pak Prabowo atau pemerintah pusat menetapkan HPP
harga pembelian pemerintah itu 6.500 per kilogram. Gabah kering panen ya. Gabah kering panen. Kalau gabah kering giling itu sekitar 8 ribuan. Oke. Nah, saya beranggapan bahwa solusi dari Pak Prabowo ini adalah solusi cerdas. Kenapa? Dengan harga 6.500. Hitung-hitungan saya gitu. Kenapa pemerintah menetapkan 6.500 itu supaya petani ini bisa jadi pengusaha. Oke. Pengusaha beras, pengusaha padi, sehingga ditetapkan harga 6.500. Dan juga petani ini jangan sampai tergantung terus dengan pupuk subsidi. Dengan harga 6.500, insya Allah petani masih bisa berusaha tanpa memakai pupuk subsidi. Nah, hitungan saya kan begini, Bang Rio, 1 hektar itu, Ya. petani itu keluar biaya produksinya antara 11 sampai 15 juta. Ya. Kalau dikonversi ya sekitar antara 2.500 sampai 3.000 lah biaya dia sampai panen. Nah, dengan harga ya hitungan-hitungan sederhana aja antara dengan harga yang ditetapkan pemerintah 6.500, kemudian katakanlah dia modalnya 3.000, artinya ada keuntungan 3.500 per kilogram. Iya kan? Ya. Kalau dia 1 hektar dia menghasilkan 5 ton, artinya 5.000 kilogram dikali dengan keuntungan bersihnya 3.500, saya pikir dalam 4 bulan atau 5 bulan petani mengantongin sekitar 17 juta Dari 1 hektar. sampai 20 juta 1 hektar. Ya kalau dalam 1 tahun dia 2 kali tanam sudah dapat sekitar 35 sampai 40 juta. Dan ini saya pikir dengan harga ketetapan 6.500 itu bisa meningkatkan taraf hidup petani, gitu kan, baik untuk biaya sekolah, biaya hidup dan segala macam gitu ya. Nah, jadi ada persoalan, Ya. Bang Rio, ketika HPP 6.500, kemudian Bulog hanya bisa menyerap 20%, tadi yang disampaikan oleh Bang Rio tadi, 80%-nya siapa yang Mau banyak. menyerap ini, gitu kan. Sedangkan tahun ini Lampung atau Indonesia lah, ini kita bicara Indonesia dulu. Indonesia ini panen tahun ini targetnya 32 juta ton. Oke. 2025. Dengan hitungan konsumsi Indonesia itu 31 juta ton sekian. Artinya ada kelebihan yang kita tidak impor. Produksi target 32 juta ton, konsumsi dalam negeri kita sekitar 31 juta ton. Nah, itu data yang saya dapat dari media ya. Artinya tahun ini kita tidak impor. Nah, ini 2025 ini sebagai fondasi untuk kita swasembada yang dicanangkan oleh selalu digembar-gemborkan oleh Prabowo 2027. Kita akan swasembada beras. Titik lontarnya dari 2025. Kalau 2025 berhasil dengan 32 juta ton ya sudah, 2027 kita sudah nyaman sehingga kita bisa swasembada beras. Nah, untuk mendapatkan Lampung ya, Lampung ini sekarang targetnya 2,8 ton, 2,8 juta ton. 2,8 juta ton ya setara dengan 530.000 sekian hektar Lampung kan gitu. Kalau itu 2,8 juta ton terpenuhi tahun 2025 ini, kemudian Bulog hanya menyerap 10%, ada gejolak nggak di petani? Tentu. Jelas ada, kan gitu. Di satu sisi ada perpadi, Ya. kawan-kawan kita perpadi, sahabat kita, Persatuan Penggilingan Padi dan Beras gitu kan di Lampung ini hampir 7.000 kalau nggak salah. Ya. Dari hampir 7.000 penggilingan padi atau RMU ya, rice milling unit itu, mungkin nggak sampai 1% itu penggilingan besar di dalam anggota perpadi ya. Saya pikir mungkin 10 sampai 15 penggilingan padi berskala besar di dalam anggota perpadi. Dan dengan harga 6.500, saya yakin mereka fine-fine aja. Gitu.
penggilingan besar dengan harga 6.500 kan saja, bukan karena tonasenya besar, tapi mesinnya itu merendemennya tinggi, gitu kan. Kalau yang penggilingan kecil di kampung-kampung, di desa-desa, itu rendemennya rendah, mungkin 60-62% rendemen. Kita hitung-hitungan ini, Bang Rio. Kalau misalnya penggilingan padi beli 100 kg gabah kering panen di petani, artinya dia mengeluarkan modal 650.000 kalau dia harga 6.500, ya kan? Coba kita hitung. Nah, kemudian harga kemudian digiling oleh RMU tadi, penggilingan padi, itu pasti dapatnya 60-an kilo berupa beras. Nah, kalau udah 60 kilo itu kemungkinan besar itu adalah beras medium. Kalau beras medium artinya harga itu antara di harga 12.000 sampai 12.500. Kalikan aja 12.000 kali 12.500 kali 6.500, mungkin sekitar 700, hampir 750.000. Bayangkan kalau di 750.000 dikurangi modal tadi dia beli 100 kilo, 650.000, cuma untuk 100 kilo itu 100.000. Kalau 1 ton 1 juta. Tapi kan kawan-kawan penggilingan padi ini kan juga harus berhitung, belum beli solarnya, belum bayar listrik, belum bayar tenaga kerja, belum beli karung. Dan ada laporan bahwa kemarin ada penggilingan padi cerita ke saya, dia giling 1 ton gabah rugi 1 juta. Justru rugi ya? Rugi kalau dibeli dengan harga 6.500. Ya kan? Kalau dibeli harga 6.500, rendemennya 60%. Kita hitung sekarang penggilingan besar, itu pasti rendemennya antara 72-75. Dengan modal sama 650.000 tadi kali 75 dikali 15.800 harga head tertingginya dikali 75 kilo. Besar itu sampai 400.000 ke atas itu untungnya per 100 kilo. Nah, artinya kalau penggilingan padi kecil yang hampir 6.000-an, 7.000-an yang ada di Lampung ini suruh nyerap itu, pasti nggak mau. Siapa yang mau bisnis rugi? Akhirnya apa? Kalau sudah begitu, penggilingan padi nggak berani ngambil, petani bingung mau jual kemana ini? Ya kan, mau jual kemana? Akhirnya ya udahlah, daripada nggak laku 5.000 aja, daripada nggak laku 5.500. RMU yang kecil, penggilingan padi kecil itu maksimal bisa beli gabah itu 5.500 per kilo. Itu baru ketemu secara kalkulasi bisnis ya. Bisnis. Iya. Kalau jiwa merah putih atau jiwa nasionalis, berapapun bisnis rugi nggak ada masalah. Tapi kan nggak mungkin. Gitu. Perputarannya. Iya. Itu loh Bang Rio. Oke. Ya. Baik nih Bang. Berdasarkan penjelasan tadi sudah sedikit kegambar akar permasalahan yang ada bagi petani, penggiling dan juga pemerintah. Dari segi pemerintah dalam hal ini Bulog hanya mampu menyerap 20%. Dari segi petani, panen yang melimpah mereka bingung hendak menjual kemana. Nah, kemudian dari pelaku dalam hal ini perpadi, kondisi yang sudah diceritakan mungkin karena alat yang terbatas dan juga sudah relatif tua dan juga kapasitas tonasenya ini rendah 60-70%, ini juga menyebabkan mereka mengeluh untuk membeli gabah 6.500 per kilogram. Saya paham itu. Artinya Bang, menurut kajian dari mungkin kawan-kawan di Jakarta yang memang sudah ada di sektor pelaku usaha atau juga sudah melakukan riset, banyak insinyur di situ, apa Bang solusi yang kira-kira dapat ditawarkan mengurai persoalan ini Bang? Jadi gini Bang Rio,
kita juga harga yang ditetapkan oleh pemerintah itu kan mulai tahun ini HPP-nya 6.500, tapi harga eceran tertinggi beras itu tidak naik, memakai harga eceran tertinggi tahun 2024. Tahun 2024 itu Lampung itu masuk zona 1. Zona 1 itu ya Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, masalah, dan Jawa Barat, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya, gitu kan. Itu zona 1. Dan zona 2 harganya berbeda lagi sampai zona 3. Nah, persoalannya ketika HPP naik, HED tidak naik. Harga eceran tertinggi tidak naik, tetap. Kalau tahun kemarin mungkin HPP sekitar 5.000 atau 5.500 masih dapat untung. RMU penggilingan padi yang di masyarakat. Sekarang ya sama-sama ngeluh, sama-sama menjaga kan. RMU yang penggilingan padi di pedesaan nggak berani beli segitu, petani pengen jual seperti itu, tidak bisa kan gitu. Nah, sebelum kita mengurai ini, saya punya data bahwa ada perusahaan swasta, namanya Wilmar. Wilmar itu di Lampung itu sudah bermitra 50.000 hektar sama petani. Artinya kalau 50.000 hektar dikali 5 ton saja, artinya dia sudah dapat 250.000 kilogram ya. Jumlah Total. Kemudian food station. Food station itu punya BUMD DKI. Itu udah mitra dengan petani. Harga dengan 15.000 hektar. Artinya perusahaan besar ya seperti Wilmar itu rendemen tinggi, Bang Rio. 75% rendemennya. 72 sampai 75. Dan berasnya dihasilkan premium, makanya yang dijual di supermarket itu beras premium. Itu 75% rendemennya. Nah, kalau rendemen yang tadi saya ulang lagi ya dari awal. Kalau penggilingan padi yang kecil rendemennya cuma 60 sampai 60%. Iya. Itu satu. Kedua, tahun kemarin ingat nggak gejolak beras, gejolak gabah 2024, gabah di Mesuji dibeli petani Kerawang, penggilingan Kerawang berapa? 7.000 dibeli oleh penggilingan padi Kerawang. Kenapa? Karena Kerawang penggilingan padinya sudah rendemennya tinggi. Gitu kan. Mau bagaimana bagusnya beras petani sampai kadar 14%, kemudian kadar hampanya rendah. Tapi kalau penggilingan padi yang ada itu rendemennya, penggilingannya padinya banyak, beras patas segala macam, ya udah. Itulah rendemennya rendah 60%. Dan akhirnya jadi apa kalau rendemen rendah? Beras medium. Dihargai sekitar 12.500. Ya nggak dapat untung. Nah, ada beberapa sih solusi ya, mungkin yang akan kami sampaikan hasil beberapa diskusi di meja kopi gitu kan dengan teman-teman. Kalau mau satu naikkan harga eceran tertinggi. Tapi masyarakat bisa menjerit kan itu. Yang kedua, pemerintah pusat bantu itu RMU, bantu itu Perpadi pengadaan mesin, mengupgrade teknologinya dan kapitalnya, biaya modal untuk itu ya, untuk memproduksi itu, sehingga rendemennya yang tadinya 60 oke lah jadi 65, 68, hasilnya medium, tapi kan dengan rendemen agak tinggi sedikit masih ada keuntungan. Kemudian juga dikasih modal, ya nggak cuma-cuma, kredit selunak-lunaknya lah, gitu kan. Mungkin RMU atau penggilingan padi yang terdaftar di Perpadi didata kasih bantuan modal untuk mengupgrade dan menjadi kapital. Tuh. Atau yang ketiga, solusinya kalau nggak bisa apa ya, kerjasama dengan perusahaan besar. Seperti mungkin yang di Perpadi ada yang kapasitasnya pabriknya penggilingannya besar dengan rendemen 72-75. Nah yang kecil-kecil ini
Ya udah kerjasama bagaimana pecah kulit. Jadi beli padi, pecah kulit, dipecah kulitnya kemudian dijual ke perusahaan besar, misalnya Wilmar atau perusahaan apa yang ada di Lampung, misalnya Presewu atau di Metro, itu kan banyak perusahaan-perusahaan besar itu. Tapi permasalahannya, ada nggak modal ini untuk membeli gabah? Ya, gabah dari sekian banyak jumlah. Iya. Karena rata kawan-kawan saya yang punya penggilingan itu, mereka nerima padi dulu, bayar nanti ke petani. Enggak yang ada yang langsung cash. Itu rata-rata ya, rata terpadi. Anggota-anggota terpadi itu yang punya penggilingan beras di desa-desa itu biasanya ambil dulu, giling, baru bayar. Itu juga persoalan. Ya, perputarannya bisa. Petani pengennya hari ini ada duit, hari ini ada barang, ya kalau bisa dapat duit. Ada uang, ada barang. Iya, gitu. Tapi kan juga dengan rendemen ini, mau bagaimana juga mesinnya sebagus apapun, kalau petaninya nakal. Petani nakal itu, contoh ini, saya dapat cerita mau lebaran kemarin. Ketika bulan puasa mungkin sekitar seminggu atau berapa hari lagi mau lebaran. Itu padi, belum waktunya panen, Bang Rio. Iya. Karena mau lebaran dipanen. Ya akhirnya apa? Kualitasnya jelek dong. Betul. Gitu. Harusnya 10 hari lagi panen, tapi karena panennya 2-3 hari setelah lebaran, mereka panen sebelum lebaran. Itu juga jadi kendala petani-petani kita, sehingga rendemennya sangat rendah. Nah, kalau udah padi itu, gabah itu panennya belum waktunya, ya udahlah pasti penggilingan padi itu udah paham. Ini harga 6.500 juga nggak bisa. Nah, oleh karena itu harus kedua-duanya berbuat yang sesuai prosedur. Petani harus panen tepat waktu, kemudian penggilingan padi juga bagaimana bisa meningkatkan rendemen, sehingga semuanya saling menguntungkan, saling senang, saling ini kan gitu. Gitu Bang Rio ya. Nah, perlu dibikinkan semacam konsorsium dan semacam pembinaan, mungkin dari Bulog membina terhadap perpadi atau koordinasi, semacam koordinasi yang berkaitan. Jadi ada ketentuan-ketentuan khusus bagi petani ketika yang disampaikan untuk memanen dengan waktu yang sesuai yang diharapkan, dan juga begitu juga dengan ketika mereka panen hendak menjual ini tidak lagi bingung karena sudah ada semacam koordinasi yang melibatkan semua stakeholder di situ, termasuk yang diperlukan mahasiswa. Yang perlu nggak Bang ke depan dibikinkan sekali itu ketika kita berbicara salah satu solusi ini Bang? Ya, sebenarnya sudah mereka Sudah ada tim segala macam kan, tim ketahanan pangan dan macam itu sudah ada, dan rutin mereka melakukan pembinaan baik dari dinas, kemudian dari bulognya, kemudian kerjasama dengan perpadi. Kan ada kerjasama juga toh bulog dengan anggota perpadi, kalau nggak salah namanya maklon lah gitu kan, ada kerjasama pembelian beras gitu kan, atau upah giling saja. RMU yang anggota perpadi, upah giling mungkin, dan itu sudah ada gitu kan. Tinggal bagaimana lagi saling intensif ya, saling intensif untuk membina lagi petani segala macam gitu kan. Dan yang penting itu sebenarnya RMU di pedesaan itu yang penting itu. Yang terpenting itu bagaimana bisa menyerap gabah-gabah petani, yaitu kredit lunak, kemudian mengupgrade teknologi, dan saya pikir pemerintah pusat mampu untuk membantu itu. Bukan hibah atau bukan bantuan cuma-cuma, tapi diberikan kredit lunak, diberikan kredit tapi bunganya serendah-rendahnya. Itu untuk membantu kawan-kawan perpadi ya, terutama perpadi anggota yang memiliki RMU itu. Itu Bang Rio. Nah, kalau secara data ya Bang, dengan jumlah penduduk Lampung yang 6 juta,
9 juta mas kayaknya. Bahkan sampai 9 juta. Dengan jumlah tanam dan jumlah luasan padi yang ada di Provinsi Lampung, apakah gabah yang ada di Provinsi Lampung ini memenuhi kebutuhankah atau bahkan justru melebihi kebutuhan ketika kita bandingkan jumlah penduduk di Lampung dan juga jumlah hasil panen padi di Provinsi Lampung? Ya, awal tadi sudah saya sampaikan, saya tidak berbicara Lampung, Indonesia ini melakukan dari Indonesia juga kan. Iya. Nah, Indonesia itu tahun ini target produksi berasnya itu 32 juta ton. Oke. Target ya tahun ini ya. Kemudian konsumsi dalam negeri termasuk Lampung segala macam Indonesia itu 31 juta ton sekian. Oke. Nah, kalau target itu terpenuhi, kita surplus. Iya. Surplus beras, dan saya pikir untuk Lampung saja sudah cukup. Gitu. Tapi permasalahannya, diskusi kita tadi ini, ada perusahaan besar, Iya. swasta, itu yang pabriknya tidak ada di Lampung, ada di Banten dan Sumatera Selatan, dan dia berani membeli harga 6.500, bahkan mungkin 6.800 dia berani. Persoalannya adalah data lapangan dengan data panen dengan data yang ada yang harusnya di kertas itu berbeda nanti, karena petani menjual ke Sumatera Selatan, petani menjual ke Banten, dan ini juga tidak bisa kita batasi. Persaingan usaha nanti kalau kita batasi, ada undang-undang TPPU, apa itu namanya, persaingan usaha. Nah, oleh karena itu bagaimana pemerintah bisa menjembatani supaya beras yang ada di Lampung ini bisa terjual baik dari RMU maupun yang dengan perusahaan swasta. Ya saya bilang tadi, tahun ini 50.000 hektar berlima. Iya. Kemitraan dengan petani di Lampung Itu berupa beras, Pak? 50.000 hektar. Oh ya, lahan sawah. Lahan sawah. Iya. Ya, jadi beras mungkin 5 ton lah kan gitu. 5 ton dikali, 5 ton gabah. Nanti diambil oleh perusahaan itu yang sudah kemitraan. Food station juga sudah di Lampung. Karena mereka khawatir mereka tidak dapat barang nanti kan, gitu, kalau nggak kemitraan. Itu Bang Rio. Iya, Pak. Diakalinya dengan kemitraan dengan petani. Nah, ketika kita berbicara kemitraan, Pak, sementara ada Pergub 2 tahun 2017 yang menetapkan bahwa Kesalahan nomor 7 menetapkan bahwa gabah di Provinsi Lampung tidak boleh dijual ke luar Lampung, supaya pada saat itu ya, mungkin karena kondisi di saat itu masih memungkinkan, dan juga harga gabah juga tidak seperti yang hari Iya, ini. iya. Makanya mungkin Pergub semacam itu. 2017 atau 2017 2017? itu jatuhnya nomor 7 bahwa gabah kebutuhannya hanya boleh di Provinsi Lampung. Nah, bagaimana dengan kondisi di tahun 2025 ini, Bang? Mengingat harga gabah sudah berubah daripada tahun sebelumnya, dan apakah diperlukan penghapusan dari begitu supaya juga para petani ketika memang kebutuhan di Lampung ini sudah terpenuhi, mereka bisa mencari mitra lain ke perusahaan-perusahaan swasta di luar Provinsi Lampung. Ya bisa saja lah. Yang jelas kalau kita berbicara tentang petani, ya kita harus melindungi petani. Iya. Kan gitu. Ini kan sebenarnya untuk melindungi hasil panen. Hasil panen. Iya. Datanya berapa, kemudian panennya berapa, gitu kan. Nah jadi sekarang dengan harga tinggi ini, dia mau tidak mau harus bermitra dengan perusahaan besar. Karena ada 80% yang tidak terserap oleh Bulog itu. Belum terserah, Belum terserap. gitu kan. Dia harus kerjasama, gitu kan, supaya pihak itu
Tapi juga jangan mematikan penggilingan padi yang kecil. Kasihan. Kamu bayangin aja 7.000, hampir 7.000 penggilingan padi di Lampung ini. Iya. Enggak nyampe 1% itu anggota padi itu punya penggilingan besar. Yang kecil-kecilnya mau hidup di mana? Nah ini harus dipikirkan juga, gitu kan? Bagaimana mereka juga bisa menikmati hasil segala macam kan gitu, bisa menyerap gabah petani dengan harga yang standar. Ya kalau saya hitung dari 6.500 itu mungkin petani terima 59, 6.000, 59, 58 karena belum ongkos angkut, belum dia panen menggunakan combine harvester yang sewanya per hektar mungkin paling murah 1 juta ya gitu. Kemudian belum ongkos angkut, 1 kilogram gabah itu kalau tidak salah 200 rupiah per kilo. Nah kalau dia 1 mobil, kalau dia panen 5 ton ya 200 kali ini udah 1 juta ya kan. Kalau dia 6.500 dikurangi 200 lagi 6.300, belum biaya harvester, combine harvester panen 1 juta, kalau dibagi 5.000 ya sekitar 200 juga. Artinya ya paling hebat petani itu terima 6.000 dari penjualan dari penjualan gabah. Itu Bang Rio. Oke. Tadi ada 3 solusi yang ditawarkan sebagai mengatasi persoalan gabah yang ada di Provinsi Lampung supaya petani bisa dikatakan tidak rugi atau penggilingan tidak rugi. Petani juga menerima hasil sebagaimana ketetapan pemerintah dibeli dengan 6.500. Setidaknya ada 3 konsep dari yang Abang sampaikan. Namun konsep ini bisa berjalan berapa lama ketika memang kita mulai dari dalam waktu dekat ini dibenahi, mungkin disediakan seperti alat mesin yang di-upgrade, alat mesin yang tinggi, kemudian beberapa solusi yang Abang sampaikan. Ketika ini terjadi, apakah di tahun 2027 menurut kacamata Abang apakah akan stabil dan justru bagaimana kondisi? Ya kalau semua itu terpenuhi ya, harapan kita kan semuanya terpenuhi. Betul. Petani, review bisa mengupgrade teknologi, kemudian yang kedua mereka punya modal untuk membeli gabah, kemudian petani dihargai 6.500, Bulog juga menyerap gabah petani. Ya hal yang saya yakin 2027 itu kita akan swasembada. Contohnya tahun ini kita, yang saya ulangi lagi, 32 juta ton beras yang mau kita pakai 2025 ini cuma 31 juta ton. Artinya ada surplus beras, dan itu tidak, kalau sudah surplus kan tidak mungkin impor kecuali ada bencana ya, bencana panen gagal, kemudian seluruh ada berapa ratus ribu hektar terserang banjir atau hama penyakit, ya mungkin tidak tercapai 32 juta ton itu. Tapi kalau kondisinya baik-baik saja, saya yakin tercapai. Dan 2025 adalah proses pembelajaran, bukan ya, titik untuk melompat 2027 kita swasembada beras. Oke. Nah Bang, ini sebagai lebih kepada sebagai motivasi bagi Gen Z atau milenial yang sejauh ini sangat minim dan enggan untuk bertani. Betul. Tadi Abang sampaikan bahwa kalkulasi dari 1 hektar tanam padi, keuntungan, masa modal perawatan, kemudian hingga masa panen itu keuntungannya bisa mencapai 3,5 juta itu kan. Nah, kalau secara kalkulasi nih Bang, dengan harga 6.500, kita kembali berhitung nih Bang, berapa sih Bang modal yang kita perlukan, dan masa panen kan 2-3 kali dalam setahun, katakanlah 2 kali positif, kalau dia rajin 3 bisa 3. Nah jadi kalkulasi per bulan atau tahunan bagi pelaku petani, khususnya bagi pemuda yang hendak bertani ini, bagaimana ini Bang gambarannya secara kalkulasi kita?
Itu rata-rata. Supaya yang Minat muda-muda ini mau bertani. nggak ada. Isu petani muda, petani milenial suruh pulang lagi ke desa, Iya. itu udah 2-30 tahun yang lalu isu ini terus Digulingkan. oh iya terus isunya supaya pulang. Tapi ada beberapa yang tidak pulang, tidak mau, enggan. Iya. Itu kan karena satu ya sekarang udah zaman modern, bagaimana kita menanam sesuatu itu harus dalam luasan tertentu ya, luasan puluhan hektar atau apa ya, dengan teknologi kan. Itu yang menarik untuk anak-anak muda sekarang, ya kan? Artinya mereka tidak lagi Harus manual. harus kotor-kotoran segala macam dengan teknologi yang katakanlah mumpuk sudah pakai drone. Itu sangat menarik buat anak-anak muda gitu. Kemudian mengolah tanah sudah pakai traktor segala macam kan, walaupun sekarang sudah. Nah, dan saya yakin dan saya mengajak teman-teman yang muda untuk kembali ke desa mengelola. Karena kenapa? Semakin hari luasan semakin sempit, luas pertanian secara umum. Kemudian kedua, perubahan iklim, global warming ini pasti terjadi. Kalau ini dua ini terjadi, harga pertanian pasti akan naik dong. Gitu kan, pasti akan naik karena luasan berkurang, konsumsi bertambah, penduduk bertambah, ada global warming. Terus kemudian pasokan misalnya padi atau apa, sayuran segala macam pasti tinggi, permintaan tinggi, tapi panennya tidak banyak. Ini pasti mahal. Contoh aja yang sekarang sempat viral kan, kopi. Kopi tinggi harga sekarang. Bukan karena konsumsi, ya salah satunya ya, tapi tidak bukan karena itu konsumsi tinggi, panennya sedikit, bukan. Tapi karena ada beberapa negara yang terganggu tanamannya karena cuaca. Kemudian ada negara yang merubah lahan kopinya lebih dari 100 hektar, lebih dari 100.000 hektar, merubah kopi menjadi durian. Dunia kan akhirnya produksi dunia kan akhirnya turun. Bayangin kalau 100.000 hektar kali 2 ton aja, 1 hektar 2 ton dikali 100.000, artinya ada 200.000 ton yang hilang di kopi ya. Bagaimana harga tidak mahal? Dan itu bisa saja terjadi untuk beras, Pak. Ini aja harga HPP aja udah naik. Betul. Kan gitu. Udah sekarang bagaimana juga pertanian ini nanti bukan nanti, sekarang aja udah jadi primadona. Oleh karena itu, ayolah kita tanam, ayolah kita kembali bertani. Amerika Serikat itu sekarang, USA itu, di seputaran rumah mereka sudah bertani untuk kehidupan sehari-harinya. Kita nanam cabai di sekitaran rumahnya untuk kebutuhan hidup mereka di rumah. Iya, mereka tidak lagi kemana-mana. Masa kita yang di Indonesia yang secara teritorial daerah tropis bisa nanam apa saja hidup, kita nggak mau pulang kembali ke desa. Nah, kalau tadi belum terjawab nih, Bang. Ketika kita tanam 1 hektar, Iya. 1 hektar tanah, ini untuk gambaran bagi para petani. Uh, Modal yang dibutuhkan ini modal bibit. Katakanlah bukan lahan dia nih, Pak, dan lahannya dia sewa dengan harga 6.500 per kilo. Berapa keuntungannya secara? Ya kalau kita menghitung bisnis dari lahan untuk padi, nggak ada yang mau. Misalnya dia beli lahan sawah sekarang, Iya. bagus betul ada harga 400 juta. Rata-rata 400 sampai 600 juta saya hektar.
Kalau saya pebisnisnya nggak mau Beli. menginvestasikan saya untuk beli sawah 400 hektar, dapat sebulan 1 tahun. Kalau dia sewa di Saya nggak tahu angka sewa berapa ya, tapi yang jelas kalau dia tanaman padi itu sehektar itu butuh modal 12 sampai 15 juta. modal dari mulai pembibitan Bibit. dengan catatan lahan kita sendiri. Ya, itu 12 sampai 15 juta. Produksi dari 1 hektar mencapai berapa ton beras? Untuk saat ini Lampung 5,1. 5,1. Padahal ada itu produktivitas ya Lampung. Padahal kalau mau kita genjot, Iya. padi itu satu hektar itu bisa menghasilkan 8 sampai 10 ton. Cara bagaimana? Perawatankah, pupukkah? Iya, perawatan. Tapi untuk lahan mampu mendukung. Bagus lahan Lampung ini. Bagus lahan Lampung. Sekarang gini Bang Rio. Bang Rio hari ini sampai umur sekian itu butuh makan Betul. yang banyak. Tanaman gitu juga. Kalau tanaman itu dipupuknya hanya Ala-alanya. ya dapatnya kecil. Tapi kalau petani misalnya dapat subsidi nih 200 kilo, 200 kilo itu kira-kira subsidi ya. Misalnya rekomendasi lahan dia nih, lahan Bang Rio ini dapat rekomendasi dari tim teknis kabupaten. Bang Rio lahan ini 200 kilo urea, tapi tidak 200 kilo yang dikasih. Namanya subsidi. 200 kilo mungkin 90%-nya 190 kilogram, sisanya dia beli non subsidi, gitu kan. Nah, itu kalau mau dapat 8-7 ton, dia tambah lagi pupuk dong. Ya kalau misalnya bisa 2,5 atau 300 kg urea, kemudian NPK-nya 100, KCL-nya 100, ya pikir bisa dia tembus 6-7 ton. Gitu. Baik Bang, mungkin itu juga menjadi pertanyaan sebelum closing statement. Ya. Kita sudah mengurai persoalannya sudah, ternyata bukan hanya sekedar permainan pengusaha terkait harga, tetapi memang kemungkinan seperti yang temuan di lapangan dan laporan tadi, kualitas beras yang dijual petani juga mungkin belum saatnya panen, ternyata sudah dipanen. Mungkin itulah harganya. Kadar airnya juga masih tinggi, makanya kan ada pemerintah beberapa hari yang lalu kan bantu itu dryer. Ya, Ada 24 titik kalau nggak ya, salah. 24 titik alat Dryer untuk mengeringkan padi kan. dengan padi. Nah itu salah satu solusi juga Bang Rio. Oke. Oh ya, itu sebelum kita ini 24 ini dengan lahan sawah kita yang ada, tentunya sangat membantu Pak. Namun untuk pusat-pusat di Lampung ini yang memang dianggap perlu menempatkan alat pengering itu, yang paling besar kan seperti di Lampung Selatan, Mesuji ini produksi prinsip, produksi padi yang memang relatif banyak. Untuk 24 sekarang 24 bantuan pengering gabah ini, apakah sudah cukupkah atau separuhkah atau justru bagaimana menurut kacamata kita? Ya masih kurang. Dengan jumlah Jumlah luasan kita kan itu dibantu per kapoktan. Saya hanya membaca aja Suwo itu produsen padi juga di sana. Tapi ada masalahnya di Suwo itu. Tanahnya asam, sehingga produksinya itu 3 ton aja sudah bagus per hektar. Tanahnya asam banget. Kenapa asam? Ya air yang dihasilkan, air yang masuk ke sawah itu kan air yang dari danau keramik itu. Iya, ada sedikit juga. Iya, jadi belerang dan asam. Nah, sebenarnya saya dengan beberapa kawan di Ikatan Alumni ini lagi buat tempo meningkatkan produktivitas tanaman padi.
kita lagi develop ya, demo plot gitu ya, di Lampung Tengah, dan insya Allah mungkin ini bulan akhir April kita sudah panen. Kita develop 5 hektar. Rabu besok saya mau turun ke lapangan mau lihat. Khusus untuk ikan. Iya, artinya kan IKA ini tidak hanya tempat berkumpulnya alumni kan, tapi juga memberi solusi segala macam, memberikan masukan kepada pemerintah gitu kan, seperti apa kondisi pertanian di daerahnya gitu kan. Nah, kita coba kalau misalnya berhasil, ya mungkin kita akan kembangkan yang tadi misalnya di Suwok nih yang rata 3 ton, kita naikkan kalau bisa jadi 4 atau 5 ton gitu kan, sehingga kalau produksinya meningkat kan jelas petani juga hidupnya juga pasti hasilnya juga jadi bagus kan gitu, sejahtera juga itu Bang Rio. Artinya memang dari Kaperta juga sudah memiliki beberapa program khusus untuk nanti mencontohkan atau mengedukasi para petani yang ada. Ini memang diperlukan untuk, karena petani ini kalau mau ada program baru gitu kan, dia harus ada contoh dulu kalau mau ikut. Betul ular. Jadi kalau misalnya kita nanam, kita cuma ngomong aja ini akan meningkat produksi ini, mereka nggak akan ikut. Kecuali kita praktekkan, oh meningkat, pasti mereka ikut. Mau berapa aja biaya yang keluar, mereka pasti ikut. Gitu. Dan ini tentunya bakal kita bahas lebih lanjut di segmen ini, Bang. Mengenai ketika memang persoalan sudah clear, artinya harganya sudah stabil 6.500 semua, dan juga ada kebijakan baru seperti mesin mungkin nanti diperbaiki kan. Tentunya kita akan lebih kepada membahas terkait teknis, lebih kepada cara tanam yang semula 5-6 ton per hektar, kita bakal berbicara teorinya, dan nanti kita juga akan sorot contoh yang digagas oleh kawan-kawan dari Kaperta. Iya. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir, Bang, tapi kita sebelum tutup acara ini kita butuh closing statement dari Abang, seperti apa yang ingin disampaikan, pesan, harapan, dan lain hal sebagainya, Bang. Silakan, Bang. Baik, terima kasih Bang Rio Tribunas. Hari ini saya diajak diskusi mengenai permasalahan beras, dan tentunya semua elemen masyarakat baik yang muda segala macam harus juga ikut peduli gitu kan. Nah, oleh karena itu saya berharap ke kawan-kawan petani milenial segala macam ya, untuk terus bertani, untuk terus membina, kalau misalnya dia ada desa, terus membina desanya, sehingga pertanian ini akan menjadi primadona ke depannya. Ayo kita pulang ke desa. Mungkin demikian, Bang Rio. Terima kasih. Baik, Tribuners, itulah tadi sekilas perbincangan kita dengan Ketua Harian Kaperta Universitas Lampung, Bang Werli, yang sedikit banyaknya telah menyampaikan persoalan hingga solusi yang ditawarkan berdasarkan kajian bersama kawan-kawan di Kaperta. Tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan kembali lagi dalam segmen yang berbeda. Kita akan bahas secara teknis terkait cara tanam dan juga hasil yang telah digagas oleh kawan Kaperta yang hari ini tengah berproses untuk meningkatkan hasil produktivitas petani padi di Kabupaten Lampung Tengah. Sementara itu, Tribuners, sampai jumpa kembali dengan saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.